Toib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Langsung saja kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Tri Mulyani, Anissa Fadila, dan Dedi Saputra, yang insya Allah akan mempresentasikan mata kuliah Kapita Selekta yang berjudul Sistem dan Metode Pendidikan Islam. Selanjutnya A. Definisi sistem. Jadi, definisi sistem yang dikemukakan oleh Ana Sujana yang mengutip pendapat Johnson, Coase, dan Rosenzweig sebagai berikut, yaitu suatu sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan ataupun keseluruhan yang kompleks. Pengertian lainnya yang umum difahami oleh kalangan awam adalah bahwa sistem itu merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dalam penggunaannya bergantung berbagai faktor yang erat hubungannya dengan usaha pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya B. Definisi pendidik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada pun komponen sistem pendidikan. Untuk menghasilkan output dari sistem pendidikan yang bermutu, hal yang paling penting adalah bagaimana membuat semua komponen yang dimaksud berjalan dengan baik, yang mana pendidik, siswa, materi pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan semuanya satu langkah menuju pencapaian tujuan pendidikan itu. Pada komponen ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Pada komponen tujuan ini, pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lainnya serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikannya selalu diukur apakah dapat dan dalam rangka mencapai tujuannya atau tidak. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen siswa. Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pendidikan tradisional, siswa dipandang sebagai organisme yang pasif, hanya menerima informasi dari orang dewasa. Kini, makin cepatnya perubahan sosial dan berkat penemuan teknologi, maka komunikasi antar manusia berkembang amat cepat. Jadi, siswa di samping itu sebagai objek pendidikan, ia juga sebagai subjek pendidikan. Karena sumber belajar bukan hanya guru, tapi siswa juga dapat menjadi sumber belajar terutama bagi pembelajaran aktif. Sebagai salah satu input di lembaga pendidikan, juga disebut sebagai komponen yang turut menentukan keberhasilan sistem pendidikan. Lanjut, yang ketiga yaitu komponen pendidikan. Pendidikan adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, atau melatih peserta didik. Pendidikan juga harus memiliki kualifikasi akademik sebagai pendidikan dan memenuhi beberapa kompetensi sebagai pendidik. Nah, sedangkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak pada usia dini itu meliputi yang pertama kompetisi pedagodik, yang kedua kompetisi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi sosial. Lanjut, komponen materi atau isi pendidikan. Pada materi atau isi pendidikan ini adalah segala sesuatu yang pesan disampaikannya oleh pendidik kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Terdapat syarat utama dalam pemilihan beban atau materi pendidikan, yaitu yang pertama, materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan, dan yang kedua adalah materi harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu komponen lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan, yaitu proses pendidikan itu berada dalam suatu lingkungan yang baik, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, siswa dengan
sebagai potensinya akan berkembang maksimal jika berada dalam sebuah lingkungan yang kondusif dan sesuai dengan pendapat Ahmad Nur Hadi Jamal bahwa lingkungan berpengaruh besar dan menentukan terhadap kelangsungan berkembangnya potensi siswa. Yang terakhir yaitu komponen alat pendidikan. Pada alat pendidikan ini yaitu pendukung yang menunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, pada peristiwa pendidikan ini ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi tersebut dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan bahan materi pada pendidikan yang tepat dan perlu dipilih metode yang tepat pula. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode pendidikan melalui teladan, yang merupakan salah satu teknik pendidikan yang efektif dan sukses. Yang kedua yaitu metode pendidikan melalui nasihat. Metode ini terdapat pembawaan untuk terpengaruh oleh kata-kata yang didengar. Pembawaan itu biasanya tidak tetap dan oleh karena itu kata-kata yang dibawakan harus diulang-ulang. Yang ketiga yaitu metode pendidikan melalui cerita. Metode ini mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan manusia, sebab sebagaimanapun cerita sudah merajut hati manusia dan akan mempengaruhi kehidupan mereka. Yang keempat yaitu metode pendidikan melalui kebiasaan. Metode ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, karena itu menghemat banyak sekali kekuatan manusia, karena kebiasaan yang mudah melekat dan spontan agar kekuatan itu dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang kelima yaitu metode pendidikan melalui peristiwa. Metode ini penuh perjuangan dan merupakan pengalaman-pengalaman dengan berbagai peristiwa, baik yang timbul karena tindakannya sendiri maupun karena sebab-sebab di luar kemampuannya. Guru yang baik tidak akan membiarkan peristiwa-peristiwa itu berlalu begitu saja tanpa diambil menjadi pengalaman yang berharga. Ia mesti menggunakannya untuk membina, mengasuh, dan mendidik jiwa. Oleh karena itu, pengaruhnya tidak boleh hanya sebentar itu saja. Dan yang terakhir, penjelasannya yaitu kesimpulan. Sistem dan metode pendidikan Islam yang seharusnya antara materi, metode, dan tujuan pendidikan harus saling berkaitan dan mengembangkan sehingga benar-benar efektif, tepat guna, dan efisien, berhasil guna, sehingga konsisten dan relevan dengan tujuan akhir pendidikan Islam yang hendak dicapai. Metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam, khususnya di Indonesia, adalah metode-metode yang digali dari sumber-sumber pokok ajaran Islam sendiri serta metode-metode yang baru muncul akhir-akhir ini di dalam dunia pendidikan yang tidak menghilangkan faktor keimanan dan nilai moralitas Islami. Cukup sekian Ustadz dan teman-temanku sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Syukron kasiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.